from Brody, heading that one down, but it pops up right to pause to catch this one. Good feet from him. Back for Gressel, one touch, whipping it in. Of that first half anyway, it's a fantastic save. Another one, reaction save for Martin Paes as he sticks. Kiper Indonesia Martin Paes dikabarkan tengah diincar klub Serie A Empoli. Kabar Martin Paes tengah diincar Empoli salah satunya dikabarkan jurnalis sekaligus pakar transfer Gianluca Di Marzio melalui halaman resminya. Akun media sosial X-Transmarket Indonesia turut mengabarkan hal itu dengan menyebut Empoli dan FC Dallas telah menjadwalkan pertemuan untuk membahas transfer Martin Paes. Empoli sejatinya memiliki 4 kiper dalam skuadnya. Mereka adalah Samuele Perisa, Nicolo Ciora, Jacopo Saghetti, dan Valerio Bianchini. Dari nama-nama tersebut, 3 diantaranya bukanlah kiper utama. Ciora baru kembali dari masa pinjaman di Lucchese 1905. Saghetti dipromosikan dari Empoli Primavera, sedangkan Biaghi baru kembali dari peminjaman di Livorno. Alhasil, hanya Samuele Perisa yang benar-benar merupakan kiper utama Empoli untuk musim ini. Kontrak sang kiper akan berakhir pada 30 Juni tahun depan. Melihat situasi tersebut, ketertarikan Empoli terhadap Martin Paes cukup diwajarkan. Apalagi Paes tampil api bersama FC Dallas di Major Liga Soccer. Harga Martin Paes di angka 26 miliar rupiah. Terkait dengan perkembangan Martin Paes, kiper keturunan Indonesia Belanda itu memang resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024 lalu. Pemain berusia 25 tahun ini disumpah di kantor wilayah hukum dan HAM DKI Jakarta. Proses naturalisasi Paes sempat mengalami kendala karena regulasi FIFA terkait perubahan federasi. Namun dengan kegigihan dan tekadnya, Paes akhirnya berhasil mengantongi kewarganegaraan Indonesia. Paes yang saat ini bermain untuk FC Dallas memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Pari, Kediri, Jawa Timur. Ia telah lama menunjukkan minatnya untuk kembali ke Indonesia dan dinaturalisasi. Hal tersebut yang membuat antusias para pecinta sepak bola Indonesia. Apalagi Paes merupakan kiper muda yang cukup disorot dalam turnamen sepak bola di Amerika Serikat. Loyalitasnya sebagai pemain muda tidak diragukan, mengingat upayanya untuk segera berseragam timnas Indonesia selama proses naturalisasi berlangsung. Meski sudah menyandang status WNI, Martin Paes belum pernah tampil dalam pertandingan resmi bersama timnas Indonesia. Ia masih menunggu debutnya bersama skuad Garuda. Peluang Paes untuk membela timnas Indonesia terbuka lebar. Ia dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan tim Indonesia pada bulan Juni 2024 dan menunjukkan performa yang gemilang. Memang hingga 11 Juli 2024, ia belum berkesempatan untuk membela timnas Indonesia. Namun dengan performa impresifnya di klub maupun di timnas, Paes diprediksi akan segera mendapatkan debutnya bersama tim Indonesia di pertandingan resmi. Karir pesepak bola 25 tahun ini cukup menonjol. Ia mengawali dengan bergabung di Akademi FF Union yang dilanjutkan ke NEC Nijmegen di tahun 2012. Paes lolos dan bermain di U17 dan U19 di Nijmegen, kemudian lolos ke tim senior di tahun 2018 yang saat itu usianya baru 18 tahun. Ia pun sempat mendapatkan tawaran bergabung di FC Utrecht di tahun 2018 dengan kontrak selama 4 tahun. Ia pun mencatat 48 kali penampilan di semua kompetisi dengan 12 clean sheet serta kebobolan 63 gol. Berkat performanya tersebut, Martin Paes dipinjamkan ke FC Dallas dari Utrecht pada tahun 2022 lalu. FC Dallas pun jatuh cinta dengan performanya, di mana Paes dipermanenkan pada musim panas 2022. Pada kompetisi di musim tersebut, Paes mencatatkan clean sheet 3 kali serta 12 kali kebobolan. Calon kiper timnas Indonesia Martin Paes dikabarkan masuk incaran klub Serie A Empoli. Kabar ini disampaikan jurnalis ternama Italia Gianluca Di Marzio dalam unggahannya di media sosial. Martin Paes bahkan disebut menjadi incaran utama Empoli untuk posisi penjaga gawang musim depan. Tetapi, Empoli tetap mempersiapkan opsi lain jika gagal menggait Paes. Empoli menjatuhkan pilihan pertama untuk posisi penjaga gawang mereka kepada Martin Paes, tulis Gianluca Di Marzio. Ia merupakan penjaga gawang berkewarganegaraan ganda, Indonesia dan Belanda yang kini bermain untuk Dallas FC di MLS.
Sementara itu, PSSI terus menyelesaikan kasus Martin Paes hingga memproses pemain keturunan baru agar bisa bermain di putaran ketiga Piala Dunia Zona Asia. PSSI seperti biasa dengan mode senyap melakukan pencarian pemain keturunan anyar yang akan dinaturalisasi sebagai persiapan timnas Indonesia berlaga di Koalisi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. PSSI masih mendorong selesainya kasus Martin Paes yang masih berada di pengadilan arbitrase olahraga. Namun, PSSI enggan mempublikasi apabila sang pemain belum tiba di Jakarta dan segala dokumen administrasi belum terselesaikan. Arya meminta publik tetap percaya dengan PSSI soal tambahan pemain keturunan di timnas Indonesia. Saat ini, satu nama yang diyakini sedang bakal menjadi tambahan kekuatan timnas Indonesia di putaran ketiga adalah Ole Romeni. Martin Paes diketahui sempat membela timnas Belanda saat berusia 22 tahun. Sementara dalam statuta FIFA, apabila pemain sudah tampil di tim nasional sebuah negara dalam usia lebih dari 21 tahun di laga resmi, ia tidak diperbolehkan kembali berpindah federasi. Untuk itu, PSSI memperjuangkan perpindahan federasi Paes karena ia diketahui membela timnas U21 Belanda pada 15 November 2020. PSSI masih terus memperjuangkan agar penjaga gawang Martin Paes bisa membela timnas Indonesia meski sudah menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024. Peralihan asosiasi Martin Paes masih terganjal statuta FIFA pasal 9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Martin Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21 dan penampilan terakhirnya terjadi pada usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Untuk diketahui, pemain keturunan Indonesia Martin Paes semakin melekat dengan identitasnya sebagai warga negara Indonesia. Dalam laga terbarunya, kiper berusia 26 tahun itu terpantau menggunakan sarung tangan merah putih kala membela klubnya di Amerika Serikat, FC Dallas. Martin yang mengenakan jersey berwarna dominan hitam itu pun tampil memukau, namun sayang ia gagal membuat timnya menang. Memang, Martin Paes tidak lelah menggendong FC Dallas pada musim ini. Ia telah membuat 7 penyelamatan saat kalah dramatis dari Seattle Sounders. Martin Paes harus jatuh bangun menahan gempuran Seattle. Sementara itu, Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan bocoran mengenai kabar Martin Paes, kiper naturalisasi timnas Indonesia yang tengah menghadapi masalah perihal proses naturalisasi dirinya. Baru-baru ini Arya Sinulinga memberikan pernyataan yang bisa dibilang seperti kabar baik. Pasalnya, upaya penyelesaian masalah Paes hampir bisa dipastikan memiliki titik terang. Bahkan dipercaya, Paes nanti bisa memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang diselenggarakan nanti pada September mendatang. Pihak PSSI telah bekerja dan berupaya keras untuk menyelesaikan kasus Paes, terutama untuk membawanya ke sidang CAS. Arya Sinulinga memberikan kabar baik mengenai bocoran soal peluang Paes yang bisa dimainkan di bulan September mendatang. Arya menyebut masih ada peluang untuk kiper FC Dallas itu untuk menjadi bagian dari skuad Garuda di bawah asuhan pelatih Sintayong. Saat ini, memang Martin Paes belum bisa membela timnas Indonesia. Contohnya saja, pada 2 laga timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia saat melawan Irak dan Filipina, Paes absen. Absennya Paes bukan tanpa sebab, melainkan dirinya yang masih mengalami masalah perihal statuta FIFA pasal 9 ayat 2C yang sejalan dengan permasalahan yang ia alami sebelumnya, terutama saat dirinya masih di Federasi Belanda. Walaupun Paes sudah menjalani proses naturalisasi dan resmi menjadi WNI pada bulan Maret lalu, akan tetapi dirinya belum kunjung turun membela timnas Indonesia.
nasib Martin Paes terus bergantung. Sintayong punya alternatif untuk memanggil Sirus Margono di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab kiper FC Panathinaikos B itu sudah resmi menjadi WNI. Paes telah selesai menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia mengambil sumpah sebagai WNI pada 30 April 2024. Namun, proses untuk membela timnas Indonesia belum selesai. Paes harus menjalani perpindahan federasi terlebih dahulu dari KNFB ke PSSI. Masalah kemudian muncul hingga dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Hingga kini, kasus tersebut tidak ada kelanjutan dan penyelesaiannya. Hal itu membuat pecinta sepak bola Indonesia khawatir Paes tidak bisa membela skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal timnas Indonesia sendiri akan berjumpa lawan-lawan sulit di babak ketiga tersebut. Indonesia tergabung di grup C bersama timnas Jepang, timnas Australia, timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan timnas Cina. Melihat lawan-lawan tersebut, timnas Indonesia butuh kiper berpengalaman di bawah Mister Gawang. Hernando Ari Sutaryadi bisa menjadi pilihan utama. Namun ia butuh pesaing untuk meningkatkan kualitasnya. Mengingat Paes agak sulit dipanggil jika belum kelar masalah di JAS hingga September 2024, maka Sirus Margono bisa menjadi opsi. Kiper berusia 22 tahun ini sudah memilih menjadi WNI pada 21 Maret 2024. Berbeda dengan Paes, pemain kelahiran Amerika Serikat itu memegang 2 paspor hingga berusia 21 tahun. Ia kemudian memilih Indonesia sebagai kewarganegaraan sehingga tidak perlu menjalani proses naturalisasi. Sayangnya, Sirus belum masuk pertimbangan Sintayong dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia tentu bisa menjadi opsi bagus untuk persaingan di bawah Mister Gawang. Patut dinanti keputusan Sintayong untuk memanggil Sirus, sebab pemain berpostur 191 cm itu cukup bisa diandalkan sebagai kiper timnas Indonesia.